Putin meradang Rusia akan terus invasi Ukraina sampai tujuan tuntas. Presiden Vladimir Putin meradang, bahkan penguasa Rusia itu bersumpah bahwa serangan Rusia di Ukraina akan berlanjut sampai tujuannya terpenuhi. Dan bersikeras kampanye itu berjalan sesuai rencana, meskipun penarikan besar-besaran dalam menghadapi oposisi Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh Putin. Putin juga mengatakan bahwa kekuatan asing tidak akan berhasil mengisolasi Rusia. Dia mengatakan bahwa ekonomi dan sistem keuangan Rusia menahan pukulan dari apa yang dia sebut sanksi Barat Blitz, dan mengklaim mereka akan menjadi bumerang dengan menaikkan harga kebutuhan pokok seperti pupuk yang menyebabkan kerukunan pangan dan meningkatkan arus migrasi ke barat. Menyikapi kecepatan kampanye, Putin mengatakan Rusia berjalan dengan tenang dan berirama karena ingin mencapai tujuan yang direncanakan sambil meminimalkan kerugian. Saat membangun kekuatan di timur, Rusia terus menyerang sasaran di seluruh Ukraina dalam upaya untuk melemahkan pertahanan negara. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Selasa bahwa mereka menggunakan rudal yang diluncurkan dari udara dan laut untuk menghancurkan gudang amunisi dan hanggar pesawat di Starokostianskiv di wilayah Kelmensky Barat dan gudang amunisi di dekat Kiev. Pasukan Rusia yang digagalkan dalam upaya mereka menuju ibu kota Ukraina sekarang fokus di wilayah Donbas Timur, di mana Ukraina mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki klaim bahwa zat beracun telah dijatuhkan pada pasukannya. Tidak jelas apakah substansinya, tetapi pejabat barat memperingatkan bahwa setiap penggunaan senjata kimia oleh Rusia akan menjadi eskalasi serius dari perang yang sudah menghancurkan. Rusia menginvasi pada 24 Februari dengan tujuan, menurut pejabat barat, merebut Kiev, menggulingkan pemerintahan Ukraina. Dalam 6 minggu sejak itu, kampanye darat Rusia terhenti. Pasukannya menderita kerugian yang mungkin berjumlah ribuan dan dituduh membunuh warga sipil dan kekejaman lainnya. Putin bersikeras bahwa tindakan militernya bertujuan untuk melindungi orang-orang di daerah-daerah di Ukraina Timur yang dikendalikan oleh pemberontak yang didukung Moskow dan untuk memastikan keamanan Rusia sendiri. Dia mengatakan Rusia tidak punya pilihan lain selain meluncurkan apa yang dia sebut operasi militer khusus, dan bersumpah akan berlanjut sampai penyelesaian penuh dan pemenuhan tugas yang telah ditetapkan, kata Putin dilansir dari AP News. Untuk saat ini, pasukan Putin bersiap untuk serangan besar-besaran di Donbas yang telah terkoyak oleh pertempuran antara separatis sekutu Rusia dan pasukan Ukraina sejak 2014. Dan di mana Rusia telah mengakui klaim kemerdekaan separatis, ahli strategis militer mengatakan para pemimpin Rusia tampaknya berharap dukungan lokal, logistik, dan medan di kawasan itu mendukung militer Rusia yang lebih besar dengan persenjataan yang berpotensi memungkinkan pasukannya akhirnya membalikkan keadaan. Di Mariupol, kota pelabuhan strategis di Donbas, resimen Ukraina yang membela pabrik baja mengklaim sebuah pesawat tak berawak telah menjatuhkan zat beracun di kota itu. Hal itu menunjukkan tidak ada cedera serius. Pernyataan resimen Azov, kelompok sayap kanan yang sekarang menjadi bagian dari militer Ukraina, tidak dapat diverifikasi secara independen. Itu terjadi setelah seorang pejabat separatis sekutu Rusia muncul untuk mendesak penggunaan senjata kimia, mengatakan kepada TV pemerintah Rusia pada hari Senin bahwa pasukan separatis harus merebut pabrik dengan terlebih dahulu memblokir semua pintu keluar. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan para pejabat sedang menyelidiki dan kemungkinan amunisi fosfor yang menyebabkan luka bakar yang mengerikan tetapi tidak diklasifikasikan sebagai senjata kimia telah digunakan di Mariupol. Kota itu telah dihancurkan dalam 6 minggu oleh pasukan Rusia yang menurut wali kota Senin telah menyebabkan lebih dari 10.000 warga sipil tewas. Mayat mereka berkarpet di jalan-jalan. Wali kota Vadim Bolshenko mengatakan jumlah korban tewas di Mariupol saja bisa melampaui 20.000 dan memberikan rincian baru tuduhan oleh pejabat Ukraina bahwa pasukan Rusia telah membawa peralatan kremasi bergerak untuk membuang mayat. Inggris sementara itu telah memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan bom fosfor yang penggunaannya di wilayah sipil dilarang berdasarkan hukum internasional di Mariupol. Putin mengklaim bahwa tuduhan Ukraina bahwa ratusan warga sipil dibunuh oleh pasukan Rusia di kota Bucha adalah palsu. Wartawan Associated Press melihat lusinan mayat di dalam dan sekitar kota, beberapa dengan tangan terikat yang tampaknya telah ditembak dari jarak dekat. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengumumkan telah menembakkan 2 rudal SSN-26 Strobel atau P-800 Oryx ke sasaran darat di Ukraina. 2 rudal bertenaga ramjet itu ditembakkan kru Pantai Laut Hitam, operator sistem rudal pertahanan pantai bergerak K-300 Pibasion P. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengumumkan bahwa 5 pangkalan penyimpanan bahan bakar dan pelumas Ukraina hancur.
Konosenkov mengumumkan lokasi pangkalan itu berada di desa Radekov, Kazatin, Prosyanaya, Nikolaev, dan Novomoskov. Menurut Konosenkov, kelima pangkalan tersebut merupakan pemasok utama bahan bakar untuk peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang terletak di distrik Kharkiv, Nikolaev, dan Donetsk. Serangan dilakukan dengan menggunakan rudal permukaan ke permukaan dan udara ke permukaan presisi tinggi. Dikutip dari laman Bulgarian Military, rudal presisi tinggi yang dimaksud adalah rudal SS-626. Dikutip dari laman Bulgarian Military, rudal presisi tinggi yang dimaksud adalah rudal SS-626 Strobel atau P-800 Onyx. Rudal ini merupakan rudal dari akhir era Soviet yang terus diperbarui dan ditingkatkan hingga hari ini. Secara resmi, rudal ini diterima di Direktorat Rudal dan Artileri Utama Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tahun 2002. SSN-26 Strobel pada awalnya dirancang sebagai rudal jelajah anti kapal, tetapi selama bertahun-tahun Rusia telah meningkatkan penggunaannya dan hari ini juga digunakan sebagai rudal permukaan ke permukaan.